Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratal kurama wal afadil ingkang sangat kula mulyakaken sedaya pimpinan dan guru besar ten ITS dan juga Manarul Ilmi ingkang mugi-mugi sedaya pinaringan sehat wal afiat. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sakmenika kita melanjutkan kajian dari kitab Sahih Bukhari. Kali ini kita akan membahas pada hadis yang ke-1298. Di hadis menika Sayyidah Aisyah menceritakan tentang wafatnya Rasulullah di hari Senin. Terus ada sebagian ulama yang mengatakan kematian itu terkait dengan hari-hari tertentu, tidak ada kelebihannya. Rasulullah wafat di hari Senin karena memang sudah di bagian takdir akhir dari Allah adalah di hari Senin. Kalau enten hadis riwayat At-Tirmidzi, "Mamata yaumal jum'ah wa lailataha" meniku faqad wuqiya min adzabin nar. Barang siapa yang wafat di hari Jumat atau di malam Jumat, maka Allah lindungi dari siksa kubur. Cuma kula kali panjenengan tidak bisa menentukan seseorang niku akan mati Jumat atau boten. Atau misalnya ada keluarga kita, ada keluarga seseorang yang kemudian sudah sakit parah, selang sudah di mana-mana. Lho niki Jumat mau berakhir kok dereng pecah, terus dicabut sedoyo. Niki malah pembunuhan niki. Terus di kedokteran niku enten namini etanasia. Etanasia niku tindakan mempercepat kematian. Nah, enten klorien nanti dialog dengan dokter saking forensik. Nah, ini dokter Edi. Niku tindakan etanasia mematikan, mempercepat kematian dengan mencabut selang, mencabut alat niku bisa masuk tergolong tindak pidana. Atau etanasia niku enten suntikan. Istilahnya niku enten direct indirect. Kalau yang direct niku yang disuntik mempercepat kematian. Tapi yang indirect niku dengan mencabut. Nah, niku kula kali panjenengan tetap boten pareng. Tetap boten pareng mempercepat kematian seseorang nepai dinten niku sekali lagi tetap tidak diperbolehkan. Ten hadis niki kata Sayyidah Aisyah, beliau katakan ketika Nabi wafat, Nabi kemudian dikafani dengan kain putih. Dengan kain putih dari negeri Yaman, Sahuliyah niku ada yang mengatakan kain Yaman yang berwarna putih. Karena ketika Nabi wafat, sebelum Nabi wafat, Nabi niku dawuh, khairu thiyabikum albid. Baju yang paling baik bagi kalian adalah warna putih. Waj'aluha fi kanafikum. Lalu jadikan kain putih itu sebagai kain kafan kalian. Ya, karena Nabi wonten hadis Tirmidzi dawuh seperti itu, maka kemudian ketika Nabi wafat juga Nabi diberi kain kafan yang berwarna putih. Apakah dengan selain putih niku boleh? Boleh-boleh mawon gitu. Terus misalnya andaikan tidak ada kain kecuali ada warna selain putih, boleh-boleh mawon. Tidak ada masalah. Terus pun di nek batik niku biasanya didamel kemule, didamel bagian atas.
Tapi nek batik yang dipakai sampai ke alam kubur, niku mangke sulit membedakan apakah ini kematian maupun acara kondangan. Nah, terus sing sae tetap sing putih mawon, batike niku namung penutupe mawon. Kalau wingi Kiai Ali Yafi niku nggih sami, batik niku dijadikan penutup di bagian atas, tetapi ketika dimasukkan ke liang lahat tetap yang warna putih. Setelah ditanya kapan Nabi wafat, Nabi wafat kata Sayyidah Aisyah adalah di hari Senin. Kemudian apakah beliau menggunakan kain kafan yang baru atau kain kafan yang sudah pernah dipakai? Ternyata Sayyidah Aisyah mengatakan enggak, yang dipakai oleh Nabi itu adalah pakaian yang pernah dicuci, pernah dipakai. Kemudian innal hayya ahaqqu bil jadid. Untuk pakaian baru itu lebih berhak dipakai oleh orang yang masih hidup. Wa innama huwa lil muhlah. Sementara orang yang wafat itu lebih layak menggunakan yang sudah dipakai. Tapi niki boten nopo-nopo, hampir kebanyakan di antara kita orang yang meninggal kemudian membeli kain kafan di nek riyen ten pacar keling, Mbak. Tapi sejak wabah corona niku akhirnya ten pinggir dalan niku kuatah niku nggih, satu set paket napa namanya ini? Paket 3 lapis nggih ningali mayite. Nek mayite kuru nggih enten paket sing kuru, sing lemu nggih enten piyambak nggih. Niku untuk mempermudah. Kathah niku kula ningali ten perapatan-perapatan yang bersamaan dengan menjual kembang. Dados sepindah malih boten masalah ketika menggunakan yang baru. Enten malih sebagian kita niki mencuci dengan air zam-zam, nggih boten masalah. Terus hampir kebanyakan orang sepuh yang melakukan umroh niku sampun menyiapkan kain kafan, sampun menyiapkan kain kafan, kemudian dicuci dengan air zam-zam. Kulo semerep saking emas kulo, ibu kulo niku kan abah meninggal tahun 2000. Abah meninggal tahun 2000, setahun setelahnya ibu niku pun pesan ten mas kulo. Iki kain kafanku, engko nek aku mati niki kain kafane. Terus sampai kira-kira 17 tahun ternyata tasik sehat, terus kajenge umroh ibu kula niku nedhi kain kafan. Kain kafanku sing biyen diparingi kali Mas. Terus dibuktoten Mekah nggih, terus niku dicuci kali air zam-zam pas tawaf pas sa'i niku. Terus diparingaken malih. Terus ternyata setahun setelah niku kemudian pecah. Terus boten masalah nggih. Apakah dicuci dengan air zam-zam ataukah apakah ada keunggulan tertentu? Secara dalil boten enten, nggih boten enten, cuma mungkin keranten remen nggih, remen dibawa ke Mekah niku hanya ngoten mawon, tidak sampai kemudian kalau dicuci air zam-zam terhindar dari siksa kubur, oh boten nggih. Terus sekali lagi nggih, keremenan mawon, kebahagiaan tertentu mawon bagi orangnya yang menjalani. Kemudian Nabi dimakamkan di hari Selasa malam Rabu. Kocek dangune niki boten sami nggih. Jenazahnya Rasulullah boten sami dengan jenazah manusia kebanyakan. Tetap Rasulullah niku secara genetik boten sami. Manusia niku semakin lama jenazahnya maka semakin hancur tubuhnya, kecuali nek diparingi formalin, diparingi pengawet. Tapi Rasulullah niki boten, meskipun sampai 2 hari 2 malam jasadnya tetap utuh, tetap tidak mengalami kerusakan. Jangankan jasadnya, ritmane mawon, rambutnya Nabi yang hari ini kula kali panjenengan menjumpai di beberapa daerah niku tetap napa namine masih otentik. Terus sekali lagi jangan kemudian wah ini Nabi dimakamkan nunggu 2 hari berarti sesuai dengan sunnah menunggu 2 hari. Oh boten,
begitu Nabi wafat niku sampun tidak ada syariah, sampun tidak kemudian berlaku bagi kulo kali panjenengan, tetap mengikuti hadis-hadis yang lain. Di hadis yang lain niku Nabi dawuh asri'u bil janazah, bergegaslah ketika mengurus jenazah, baik pemulasaraannya maupun juga pemakamannya. Terus sekali lagi, ten mriki memang Nabi pernah memerintah untuk mencuci pakaian Nabi, maka kemudian kulo kali panjenengan tidak ada masalah. Kemudian pada bab berikutnya hadis ke 1299 niki hadis cantik. Dan hadis niki berkaitan dengan mati mendadak. Hampir kulo kali panjenengan enten wafat karena sakit parah lalu kemudian meninggal. Enten sing boten loro, Pak. Ada yang tidak sakit kemudian tiba-tiba pecah. Enten malih kemudian kecelakaan langsung wafat lan sak piturutipun. Nah, cuma biasanya enten beberapa tanda Rasulullah niku sebelum wafat pun enten tanda-tanda niku pun enten. Sahabat pun kathah ingkang nyekseni. Cara tiyang Jawa niku pamitan. Nabi niku mulai enten pamitan dawuh akan wafat niku sejak haji wada. Ketika Nabi niku khutbah niku Nabi dawuh, ayyuhan nas isma'u qauli, wahai manusia dengarkan perkataan saya. Saya tidak yakin tahun depan saya bisa berdiri lagi di sini. Niku sahabat pun kathah ingkang nangis ketika kemudian Nabi memberi tanda-tanda semacam menika. Ternyata saestu di tahun berikutnya Nabi wafat. Niki enten tiyang yang kemudian meninggal secara mendadak. Niki enten sahabat matur, Nabi, ibu saya meninggalnya mendadak. Lalu saya mengira kalau ibu saya berwasiat maka beliau akan bersedekah. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah kalau saya bersedekah untuk ibu saya lalu ibu saya mendapatkan pahala? Nabi menjawab, na'am, iya, ibu kamu dapat pahala. Nah, terus kulo kali panjenengan ten hadis niki terkait dengan mensedekahkan untuk almarhum niku pahalanya nyampe. Niki hadisnya ten Bukhari. Niki napa namini istilah orang Jawa niku megengan nggih. Terus megengan mangke menjelang Ramadan niku di sebagian orang Jawa niku enten sedekah untuk almarhum dengan berupa makanan, dan niku boten masalah karena ten hadis niki mawon Nabi kemudian mengizinkan kalau ada orang yang bersedekah atas nama almarhum, dan sekali lagi pahala untuk almarhum menika akan sampai kepada mereka yang ditujukan. Lalu sering menjadi kritikan, menjadi napa namini semacam sanggahan. Kalau kamu terus-menerus bersedekah untuk orang mati, terus kamu dapat pahala apa? Jadi jangan kemudian jangan kemudian terus-menerus bersedekah untuk orang wafat, karena kemudian dianggap tidak akan mendapatkan pahala. Oh boten, Pak. Kita tunjukkan hadisnya ten mriki tetes ngeten. Enten setunggal hadis saimut kula adalah riwayat Imam Ibnu Majah. Sekedap kula tunjukkan hadisnya supados kula kali panjenengan sami yakin. Niki hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Enten dua hadis ten mriki. Hadis pertama sing wau niku riwayat Bukhari, Nabi
nek kulo sedekah atas nama ibu, nopo ibu kulo angsal ganjaran? Nabi jawab na'am. Terus enten riwayat Ibnu Majah, Nabi nek ngoten nopo kulo angsal ganjaran, kulo yang mengeluarkan dapat pahala? Nabi jawab na'am, iya kamu juga dapat. Lah niki. Terus ketika kulo kali panjenengan menghaturkan hadiah sedekah kepada almarhum almarhumah, di samping mereka niku dapat, kulo kali panjenengan ingkang ngedalaken, kita yang mengeluarkan juga dapat. Terus dua-duanya dapat nih, dua-duanya tetap angsal dapat pahala. Terus sepindah malih niku wonten dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Terus kemudian saklajengipun terkait dengan bersedekah arupi daharan. Ketika kemudian bersedekah berupa makanan niku dos pundi, kula kali panjenengan yang juga sering memberikan sedekah untuk orang tua yang sudah wafat, sedekahnya niku terkadang nggih arupi daharan, nggih arupi makanan, nopo siap saji ataukah yang kemudian niki hadisnya niki. Terus ten hadis niki kata Siti Aisyah, Rasulullah setelah istri yang sepuh wafat, yakni Sayyidah Khadijah, lalu kemudian Nabi niku sering menyembelih kambing, lalu daging kambing niku dimasak, lalu dihantar kepada teman-temannya Khadijah. Hadis niki kemudian dijadikan dalil oleh sebagian ulama diperbolehkannya bersedekah untuk orang yang sudah wafat dalam bentuk makanan. Terus Arabe niku dawa Pak, at-tasadduq anil mayyit bit-ta'am. Sedekah berupa makanan untuk orang yang sudah wafat. Cuma keranten ten Jawa niki kalimatnya niku kedawan, kemudian disingkat nopo berkat. Niki berkat kula. Berkat niku napa namini nggih niku wau yang kemudian dihaturkan kepada pahalanya nggih, dihaturkan untuk orang yang sudah wafat. Terkadang sebagian orang niku boten purun dahar ngotenan niku, dianggap anyep niku nih Pak. Napa namini sekule niku anyep terus sih. Tapi kula beberapa kali nyoba ketika napa namini bumbune rendang ngoten sing rada mboten anyep niki Pak niki. Terus leres anyep niku menawi ulami namung tahu niku kraose anyep. Tapi nek napa namini nek enten bumbu ayam, nek enten niku boten anyep niku insyaallah nggih. Terus sekali lagi kula kali panjenengan terkait dengan sedekah makanan untuk orang yang sudah wafat, enten tuntunane, enten dalile, enten dasari. Kemudian nggih kantun panjenengan kersa ngamalaken napa boten? Nek boten nggih boten masalah. Sing penting pun sampai menyalahkan nggih. Pun menyalahkan orang yang mengamalkan. Kemudian terus pundi dengan kuburan Rasulullah. Kuburan Rasulullah niki ketika Nabi wafat niku para sahabat kemudian macam-macam Pak. Enten sahabat niku yang kemudian tidak terkontrol emosinya, yakni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku begitu mendengar Nabi wafat, Sayyidina Umar niku berdiri dawuh, kalau ada yang bilang Muhammad itu mati, aku potong lehernya. Niku kalimat pun biasa dari Sayyidina Umar. Sak niki mungkin akan dianggap kekerasan verbal niku, tetapi niku memang sampun sering Sayyidina Umar menyampaikan kalimat niku. Enten malih
kata Sayyidina Utsman niku seperti lumpuh boten saged bergerak mendengar Nabi wafat. Enten Sayyidina Ali niku boten mampu berkata-kata tapi bertindak tasik saged. Sebab ingkang ngupakara yang kemudian mengurus pemulasaraan jenazahnya Nabi niku Sayyidina Ali niku. Tapi beliau boten mampu berkata-kata. Ingkang normal niku Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar niku sampun tegar. Sebab beliau niku nangisnya niku pun dangu, pun Nabi pamitan mantun haji wada. Sayyidina Abu Bakar niku pun nangis niku. Begitu Nabi wafat niku sampun tegar. Justru sahabat lain yang kemudian kathah ingkang nangis. Terus mangkane nek kula kali panjenengan kira-kira mekaten niku nggih kagete niku didhisikno ngoten lho. Agar kemudian di belakang hari boten kaget. Boten kaget ketika meninggal. Kemudian para sahabat terjadi beda pendapat. Ini Nabi mau dimakamkan di mana? Di tempat sholatnya Nabi, ten mihrab niku, ten raudhah. Enten malih sing dawuh di tempat depannya pengimaman Nabi, macam-macam. Terus kemudian lagi-lagi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar niki yang kemudian dawuh, dufinan Nabi haitsu tuwfi. Nabi itu dimakamkan di mana Nabi itu wafat. Niki tidak hanya berlaku bagi Rasulullah, tapi nabi-nabi sebelumnya juga mekaten. Terus nabi-nabi yang lain, Nabi Bani Israel dan para nabi yang lain niku dimakamkan di dalam ruangan beliau wafat. Nah, karena kata Sayyidah Aisyah niki, Nabi sebelum wafat beliau berada di dalam pangkuan, di dalam dekapan Sayyidah Aisyah. Bahkan setunggal riwayat yang lain Aisyah niki dawuh, saya bisa merasakan keluarnya nafas terakhir Nabi. Keluar nafas terus boten medal niku Sayyidah Aisyah semerep keranten sedang beliau rengkuh, sedang beliau pegang, Pak. Kemudian Nabi dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah. Terus sekali lagi beliau dimakamkan di mana Rasulullah wafat. Sekedik kula ingin menyampaikan terkait dengan makam niki, makamnya Nabi yang di kamarnya Aisyah. Terus nggih memang berada di dalam kamar Rasulullah niki. Terus sekedap niki sampun kula buatkan slide terkait dengan kamarnya Sayyidah Aisyah. Niki menawi ten mriki sampun kula sampun kula tampilkan niki sekedap dereng niki kamar dari Sayyidah Aisyah yang hari ini menjadi makam. Foto sing paling jero masuk ke dalam ruang niku, kata beberapa mutawif nggih ngantos ten mriki. Di balik lampu niku ngantos hari ini dereng enten yang memotret. Tapi nek melebete kathah niku nggih. Misalnya nggih penjagane dan seterusnya. Cuma para penjaga boten pareng membawa kamera, boten pareng. Niki perkiraan niki namine napa semacam replika terkait dengan kamarnya Sayyidah Khadijah. Sekedap. Terus niki tempat kok Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah nggih. Sing enten
amben-ambenane nopo amben-ambenane niku, Pak? Amben niku nopo Jawane niku, Pak? Dipan, dipan. Niku dipan niku yang warna merah niku. Warna merah niku dipannya Siti Aisyah. Enten sekat napa namini corotan mriki gorden nggih, enten sekat gorden. Lalu ten mriku ada 3 makam. Makamnya Rasulullah, makamnya Abu Bakar, dan makamnya Sayyidina Umar. Makam Rasulullah yang bagian kepalanya paling maju, Pak, paling depan. Sebab disebutkan di beberapa riwayat, makamnya Abu Bakar, kepalanya niku berada di pundaknya Rasulullah. Terus makam niku boten berdiri sejajar 3 boten. Tapi Nabi yang paling atas, Abu Bakar di bawahnya. Kemudian yang paling bawah berikutnya adalah Sayyidina Umar. Di 3 ruangan, 3 makam dalam 1 ruang. Yang unik niki, Pak, yang unik niki perkataan Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah niku, ketika di ruangan saya itu hanya ada 2 orang, yakni makamnya Rasulullah dan makamnya Abu Bakar. Sayyidah Aisyah niku nek melebu kamar niku biasa melepas pakaian. Ketika piyambak beliau melepas pakaian, lalu kata beliau, saya tidak merasa malu karena yang satu itu Rasulullah suamiku, yang ini adalah Abu Bakar ayahku. Sejak Sayyidina Umar wafat, lalu Sayyidina Umar dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah, kata Aisyah, saya selalu menutup diri di kamar karena malu kepada Umar. Loh niki lho, padahal niki ten kuburan niki. Niki ten kuburan, Siti Aisyah niku merasa malu karena ada selain mahram dikubur ten mriku. Loh berarti kan semerep niku, Pak. Sing ten jero kubur niku semerep, sing sinten mawon sing lewat ten dukur niku. Andaikan niku Siti Aisyah merasa tidak risih, Siti Aisyah akan seperti biasa. Nggih di dalam kamar niku nggih boten blejet ngoten niku napa nggih napa panjenengan dengan istrinya kan semerep niku, Pak. Tapi sekali lagi Sayyidah Aisyah tidak kemudian sampai membuka aurat secara keseluruhan, boten, cuma nggih mungkin daleman ngoten lah nggih, semacam daleman dan seterusnya. Tapi sekali lagi sejak Sayyidina Umar dikubur berada di tiga makam dalam 1 ruangan niku, Sayyidah Aisyah kemudian menjaga betul privasinya. Zaman saat niki istilahnya menjaga privasi karena enten semacam pendatang baru nggih, yakni Sayyidina Umar. Untuk kisahnya niku insyaallah Rabu depan, Pak. Terus enten drama niku. Nggih. Sayyidina Umar sebelum wafat niku minta izin kepada putrinya. Nak, kamu datangi Aisyah. Pamitkan saya ingin dikuburkan di situ. Enten kisahnya dan agak panjang. Insyaallah pada hadis berikutnya di pekan yang akan datang. Saking kula cekap semanten keranten sampun jam 6:04. Kok tegang sedaya niki napa keranten kula nggih niteni kok gak mari-mari bab kuburan niki. Terus sing garai duka garai jenengan aras-arasan kuliah subuh dinten Rebo napa keranten tema niki atau tema yang lain?
Monggo menawi wonten yang ditanyakan dari tema niki ataukah pertanyaan yang lain, kula sumanggaaken. Nggih, monggo. Terus pundi dengan orang yang mengalami koma ketika sudah dicabut semua semua peralatan dan ternyata sampun bertahun-tahun leres. Kita pernah menjumpai niku ada beberapa orang kadang enten berbulan-bulan leres karena kurang asupan makanan niku tentu menyusut niku. Tentu menyusut, kadang diparingi bantuan selang infus. Terus pundi secara secara fikih atau secara pandangan agama niku dereng enten penjelasan yang kula jumpai apakah yang semacam itu adalah pertanda jenazah sae napa boten sae, boten enten. Nggih, terus boten mesti niku, Pak. Boten mesti, kadang enten kiai ulama yang mengalami kejadian semacam itu. Nggih. Kantun terus pundi pandangan medisnya. Nek medis niku kan semerep niku nggih. Dokter niku ketika mengetahui dari alat denyut jantungnya lemah, kemudian organ tubuh yang lain lemah, niku biasa dikengken wangsul. Makanya kalau ada dokter menyuruh pulang, niku boten mesti keranten waras, boten mesti. Nggih keranten pun boten enten harapan. Nggih, pun tidak ada harapan. Tapi begitu dibawa pulang, tuh kok faktor nopo lah kok ternyata terkadang agak lama. Tapi nggih boten sadar-sadar. Nggih boten sadar-sadar. Diwacakno Yasin pun bolak-balik nggih pancet boten boten pecah. Maka terus pundi dalam hal ini nggih tetap kemudian jangan diakhiri paksa. Nggih, jangan diakhiri paksa niku. Nggih terus pundi caring pokoknya jangan sampai betul-betul meninggal. Leres, kula riyen ngalami niku adik ipar, nggih. Adik ipar niku agak parah komplikasinya, masih muda tapi mengalami niku sampai menyusut, nggih. Nggih tetep kula minta karena mendatangkan suster, nggih, mendatangkan perawat, nggih pun biarkan sampai memang wafatnya niku berakhir alami, nggih, sampai berakhir alami. Terus apakah niku tuko niki pandangan agama nih boten enten secara spesifik, tapi biasanya ngeten niki enten mawon pandangan-pandangan kliniknya. Oh niku gentayangan, niku gak tenang, macam-macam pun. Kita ndak usah memperhatikan pendapat-pendapat ngeten. Sing penting ketika sampun dalam keadaan mekatan tetap dirawat, nggih. Nek wancine ditulang dengan minuman, biasanya niku dengan air gula, nggih, supaya tidak kekurangan asupan di dalam tubuhnya. Terus secara fikih atau secara medis kula dereng mengetahui fenomena orang yang mengalami koma bertahun-tahun. Matur nuwun. Monggo saklajengipun menawi tasik wonten kadose boten enten yang mengangkat tangan, berarti nggih
napa namine sampun cekap nggih. Nggih kula cekapaken mangkane Rasulullah niku di antara doanya kepada Allah niku minta kemudahan dicabutnya nyawa niku. Sebab nek angel dicabut napa malih dangu niku merepotkan anak. Cuma sekali lagi yang kita minta kepada Allah mugi-mugi tetap maringi husnul khatimah. Bahasa Inggrisnya happy ending, Pak. Happy ending niku wafat dengan cara terbaik, tetap iman kepada Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten wonten kalepatan nyun agengi pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.